Yo, it's Queen. Yo, it's Christian. Yang bener kali ya kali. Ya, ini. yang benar. Oke, yo back with me Christian. And me, Yudi. Oke. Hari ini kita kembali dengan konten react nih. Oh. Cuman ada sedikit perbedaan yang lumayan signifikan. Kita nggak akan nge-react fashion blogger. Oh gitu? Iya. Oke, jadi siapa yang kita react kali ini? Kita akan mereact musisi atau public figure. Musician. Musician. Jadi memang di ranah industri musik, bukan ranah kita nih kok. Betul. Apa lu musisi? Gua songwriter sebenarnya, Bro. Wah. Ya. Kalau gitu juga nggak tahu sebenarnya gue bisa main instrumen ya. Loh kenapa kita nggak nge-band dari dulu? Iya. Gitu? Tapi instrumen yang gue bisa main cuma satu. Apa tuh? Cinta. Oke, untuk kandidat pertama. Kandidat kita yang pertama adalah Dia bisa masuk video kita harusnya dia honored ya. ini kita yang honored Oh, karena kita yang honored ya? kita berkesempatan untuk mereview outfitnya Nikki Zevanya atau Nikki 88 Rising ya. Nikki dari 88 Silakan Rising. toh, ladies first. Benar. Wah. Oke, ini adalah pakaian yang Artis banget. artis banget Artis ya banget. benar. Gue lagi mencari kata-kata yang tepat karena gue itu tuh suka banget sama pakaian cewek yang gak kelihatan cewek. Ini Gue tuh suka. Ya ini kan cewek banget ya. Soalnya dia pakai kayak dress gitu. Terus pakainya apa ya ngomongnya? Dressnya pendek gitu, stylish. Tapi memang bukan kayak kalau kita bahas dari sebelumnya nih, kayak pas kita ngebahas blogger, gue sukanya tuh kayak cewek yang pakainya kayak si Listia. Demennya kayak gitu. ini Jadi berarti kurang nih. personally, bukan my taste gitu loh untuk melihat cewek berpakaian. Nikki seperti bukan ini. taste lu lah ya. Nikki bukan Nikkinya ya, cara how Berarti Nikki. Nikki taste lu. Nikki taste gue, tapi how Nikki dress It's not your taste. not my taste. Tapi her music is my taste. Oke, contoh Ya. musik dia yang paling lu suka apa nih? Yang paling gue suka musik dia Taste apa ya? Taste Cockpit sebatas bengong. Enggak, kenapa tuh begini gitu ya? Kayak pada saat kita harus nyanyi malah lupa. Satu aja Malu yang kan paling jadinya. terkenal deh, nggak usah paling lu suka. Yang paling terkenal. Taste. Gak kasih gue waktu, tapi jangan kasih bantuan gue ya. Gue Oke. ingat, ini tuh namanya Nervous. Makanya di saat kayak gini jadi lupa. Nervous. Oke, tiba-tiba. silakan. Lu dulu, sembari gue mikir. Apa lagu yang gue suka? Bukan. Oh, oke. Outfitnya, sembari gue mikir sekarang lagunya. Kalau apa. dari outfit gini, ya memang gue straight mentok nih. Gue pun Lu suka. gak bisa ajak gue ngobrol, soalnya gue lagi mikir. Maaf nih, lu ngomongnya dulu sendiri. Ya, emang gue straight mentok. Cuman kan Nggak, ngomong ke kamera aja, nggak usah gitu ke kamera. Gue kan emang straight mentok gitu ya guys ya. Kayak gue pun memang lebih prefer tuh kalau lihat dari opposite gender dalam berpakaian, gue demen ngeliat cewek-cewek yang bisa berpakaian straight, yang berantakan. Gitu. Oh, apa coba? Low, key. Oh ya, oke. Nah, gue bisa ngajak ngobrol? Bisa, Oke. ayo. Jadi memang kan gue kan lebih ke demen cewek-cewek yang berpakaian street nih kok ya. Cuman bukan berarti gue pernah bilang kan, bukan berarti gue juga nggak suka atau nggak attracted sama cewek yang bisa berpakaian feminin juga gitu. Apalagi femininnya fashionable. Iya. Ini bisa gue Karena bilang ini feminin tapi fashionable. Fierce. Feminin tapi fierce. Karena dia menjadikan leather jacket sebagai aksesori. Gue tuh dari tadi lagi mikir ya, ini tuh apa ya? Leather jacket tapi nggak dipelorotin iya, gitu sama dia dipelorotin. ya. Itu diasusilakan dibuka gitu. Ya, silakan. Ya, dan gue suka banget ide di mana dia pakai dress tapi patternnya tuh rame banget, riuh banget nih. Gue gak tau nama patternnya apa, kayak abstrak gitu kok ya. Nah, terus dia juga ada menggunakan leather belt yang dipakai di bagian perut, di bagian waist. Iya. Ini kan emang cara cewek pakai ke pinggang kok ya. Iya. Nah, makanya di sini tuh fashionably sense-nya tuh kental banget dan dia menggunakan 3 ornamen leather dengan komposisi yang tepat di Leather jacket, leather belt, sama di boots. sepatunya ya. Jadi menurut gue ini feminin, tapi tuh bener-bener kayak gimana? Ini tuh pakaian-pakaian mau Grammy Awards nih. Oh Iya nggak? iya. Ya kan? Bener. Jadi Apakah kalau- memang ini lagi mau ke acara awards? Kalau gue lihat ini sih lagi di Jacklot nih. Soalnya di sekelilingnya Iya, kayaknya iya. Habis mosing kayaknya nih. outdoor gitu ya. Jadi kalau scoringnya nih ya untuk Nick sorry banget ya asik kayak kenal gitu. Emang kenal? Ah, enggak. Untuk Nikki Zevanya enggak kenal tapi gue berharap kenal. Oh, berharap kenal ya. Iya. Gua Semoga bisa- ya ada kesempatan nanti Iya, bisa kenal amin. ya. Ya, Karena sebenarnya Nikki gue mau scoring dulu deh. Oh iya, maaf. Kalau untuk Nikki Zevanya gue bisa kasih ini 9 out of 10. 9 out of 9 10. out of 10 tinggi sih ya. Kalau menurut tuh scoringnya berapa nih Pak? Untuk gua scoringnya betul lu bilang ini fashionable dan ini orang yang sangat memperdulikan. Kayak tapi memang ya kalau kita udah ngomong musisi, pasti tuh mostly Iya. stylish ya memang ya.
Tapi kalau bicara musisi indie kok ya, ada yang nggak peduli juga. Ada yang nggak peduli juga ya? Karena kayak mereka tuh lebih mengutamakan ya selling the art lah, not the visual gitu. Oke. Contohnya Yuts Priadi, tahu pernah dengar? Iya bener. Yang ikat aku di pojok ranjang. Aduh. Kitten Das. Nah, tadi kan gue dites nih lagunya Niki. Kalau sekarang lu tahu nggak lagunya dia? I fell in love with Alexandra. Itu malah gue nggak tahu lagunya. Mohon maaf nih. Gimana? Kalau dari gua ini, gua suka banget. Entah kenapa ya kok ya. Kayak legging yang leather, itu menurut gua tuh fashionable banget kalau dipakai betul. Cewek. Betul. Kayak apa ya? Kayak apalagi dia komen pakai boots juga kan. Ini boots apa bilang ini kok? Boots heels gini. Kan bisa di zoom. Kampungan sekali kita. Boots. Tapi ya? Ini ya tebel banget dia. Dan ini kayaknya ada statnya ya kok ya? Ada statnya dia. Iya sepertinya ada statnya betul. Jadi ini pun buckle, lihat tuh. Buckle. Jadi itu ya strapnya buckle gitu. Ini gue ngeliat tuh style tuh punk rock banget nih. Betul. Bener. Jadi banget. kayak tomboynya udah nunggu gitu kan gue. Karena gue suka banget sama ini. Iya. Nah kalau dari sini sih oke. Kebayang banget nih, kayak misalkan gue jalan sama cewek gue style kayak gini, wah gue tuh bakal per detiknya akan selalu fall in love sama dia. Waduh, 10 out of 10. bisa apa namanya fall in love every minute, second bahkan ya. Millisecond. Tapi ya betul banget lu bilang, gue juga suka banget sama style ini. Karena ya penggunaan celana leather, bahkan leathernya tuh yang patent leather kalau kayak gini ya namanya. Dan kok kemejanya kok, yang motif zaman dulu gitu loh. Raffle. Ini tuh yang kayak Gothic. Benar. Punk Gothic gitu loh. Lolita. Kalau didandanin Jepang ya Lolita. Kalau di Harajuku Fashion Week nih, bener. Lolita nih. Ya benar. Walaupun lagunya dia indie ya, tapi gaya pakaian di sini sangat-sangat Gothic dan kayak punk sono gitu ya. Emang indie itu? Indie nggak sih? Coba tanya ini Yoji Yamamoto yang paling suka Reality Club. Indie pop sih gitu ya. Indie pop ya. Karena gue suka banget sama lagu dia yang Is It The Answer. Ngetes gue sih. Lagu dia gue bacain. Na. Wah. Sahabat nih. Sahabat ya. Gak sampai sahabat ya. Aduh, gue claiming banget kalau sahabat. Tapi kenal ya. Puce. Ramen Girl. Silakan kopi dulu. Nama Ramen Girl aslinya Putri, panggilan Puce. Oke. Kenapa Ramen Jauh Girl gitu ya, kayaknya. Ramen Girl kenapa? Menarik ya. Nanti kita coba tanya ke orangnya ya. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Wah, aku sahabat. Enggak, orang gue nggak ngaku sahabat. Gue cuma kenal. Gimana? Ya, kalau Ramen Girl, Puce, gue pertama kali ketemu Puce itu di event fashion, bukan di event juga ya. Waktu itu H&M. Jadi ada koleksi preview gitu, terus gue ketemu di situ sama Puce. Jadi pertama kali malah gue kenalnya walaupun gue udah tau dia rapper, tapi kesempatan pertama bertemu di acara fashion. Dan lucunya lagi tuh gue lagi cobain baju, gue taruh topi bucket hat. Terus dia tiba-tiba datang kayak, wah gue udah lama banget nih cari topi kayak begini nih. Oh maaf itu topi saya. Itu pertemuan pertama gue dengan Puce. Akhirnya lu jual topinya? Kagak. Dari situ karena itu jadi bersahabat kan? Dari situ enggak karena dijual juga. Dari situ jadi kenal. Puce, kalau dia kan memang rapper ya, jadi stylenya dia pun yang hip hop banget gitu. Jadi ini something yang personally gue juga suka banget. Kayak di sini, di look yang ini dia, ini bener-bener pakaian gue banget sih ya. Tinggal atasannya diganti nggak pakai crop top kayak begitu, pakai t-shirt biasa. Tapi ini bener-bener siluet yang gue suka. Pakai jas, terus pakai celana pendek dan karena dia cewek ya, jadinya pakainya rada tinggi, pakainya high waist. Jadi kalau buat teman-teman cewek yang nonton, ini tuh style yang keren banget. Nget. Nih pakai bralette gitu misalkan, pakai bralette. Terus bra juga bisa ya. Sport bra juga bisa, atau pakai tank top yang crop. Iya. Udah gitu pakai celana yang pendek high waist. Abis itu jas, blazernya terus yang agak kegedean. Itu stylish banget, bener. Kayak itu bener-bener apa ya? Fashion style at its finest kok ya. Ya, karena menurut gue berlaku juga ketika kita pernah bilang nih kalau cowok pakai jas pasti jadinya ganteng, pasti jadi keren. Itu menurut gue juga berlaku buat cewek. Jadi kayak blazer itu pakaian yang nggak pernah salah. Benar. Dan cara nge-stylenya pun banyak banget, dari genre yang rapi bisa sampai yang kayak begini kan kagak ada rapi-rapinya gitu kan. Iya. Kadit ada rapi-rapi, bener kan? Ada rapi-rapi ya. Iya, jadi kayak kadit sangat-sangat stylish untuk cara gampang stylish pakai blazer. Dan di sini perpaduan warnanya juga earthy, bagus, tapi dia kasih ada yang stand out dengan motif di celananya dia, tiba-tiba kayak warnanya hijau kuning. Dan gitu. Kayak uniknya kok ya, celananya tuh kayak celana tidur gitu sih.
Bener Kayak banget. apa Kayak ya? boxer. Iya bener, kayak boxer. Kayak boxer. Muay Thai gue liatin. Iya gak sih? Bener juga, Iya bener kan? juga. Iya Jadi kan? musiknya gayanya dia tuh begini ya. Iya, begini musik gayanya dia nih. Iya. Biar lebih Jadi cocok. gue bisa ngeliat tuh kayak ini tuh bener-bener kayak apa ya? Sense mix and match yang luas banget gitu loh. Kayak perpaduan baju formal which is blazer dikombin sama celana karet gitu loh. Kasarnya celana karet harusnya kan. Yang sangat bertolak belakang Yang sangat ya. bertolak belakang. Blazer rapih banget, celana karet buat molor, buat tidur gitu. Dan ternyata matching. Ternyata gitu bisa, loh. bener-bener. Dan kalau gue ya nggak perlu ditanya lah kok ya. Karena hip hop. Karena hip hop, 10 out of 10. 10 out of 10 Ya ya. inilah look yang menurut gue kayak cewek kayak gini fashionable mentok. when ada abida Lagu dia? Cashmere. Oh, Cashmere. When ada- Tahu judulnya. Tahu judulnya. Tahu judulnya. Oke, oke. Berarti kita move on nih kok ya. Move on. Agatha Priscilla. Apakah Anda tahu? Enggak, mohon maaf. Tapi Mohon gue maaf langsung juga, saya suka nggak banget tahu. nih sama style-nya. Iya. Gue langsung suka banget karena gue suka siluet celana yang Gombrong panjang. high waist dulu, yang jadi yang rada tinggi. Ini penting. Abis itu panjang sampai kena ke bagian kaki, bahkan sampai Agak nutup. atau bahkan sampai nutup. Gue suka banget karena gue lagi suka-sukanya sekarang sama celana. Ini bukan celana cut bray, tapi gue lagi suka sama celana cut bray. Dan celana cut bray itu kan karakteristiknya tidak hanya dia lebar di bagian bawah, tapi panjangnya juga penting. Panjangnya celana cut bray itu tuh harus sampai kena ke sepatu. Harus agak nutup gini kok ya. Iya, atau bahkan agak nutup gitu. Jadi gue lagi suka, makanya ini personally gue suka sekali style ini. Langsung 10 kalau gue ini. 10. Apalagi kayak soalnya nih, ini namanya permainan siluet. Ya. Ketika lu pakai something yang very basic kayak gini kan warnanya putih, bener-bener putih. Ini monokrom nih kok ya. Ini monokrom, bener-bener cuma one color. satu warna doang soalnya, one color, Sampai white. AC-AC-nya lo putih. Sampai tendanya juga Tendanya putih. juga putih. Ini drumnya harusnya nggak di sini. Drumnya ya. Drama pergi nih harusnya iya, nih, monokrom baru. Ini siapa sih? Vokalis siapa? Agatha Priscilla. Nggak tahu. Hah? Siapa yang pilih kalau gitu? Dari gue tahunya dari fotografernya India. Jadi yang fotoin India itu fotoin artwork yang gue nggak tahu dia. Oh, oke. Kalau gua personally dari warna, ini warna yang nggak mungkin gue pakai kayaknya ya. Lu aja tadi celana putih Iya. nggak pernah pakai ya? Plug all white ya pernah gue pakai. Cuman not my daily daily wear yang bakal gue pakai occasionally kemana-mana gitu. Cuman gue setuju sama Koken, siluetnya itu siluet fashion banget gitu. Dan mungkin gue bisa tambahin gini, kok mungkin dia nggak pakai necklace, nggak pakai belt, ornamen-ornamen yang buat ngangkat looknya. Karena dari potongan bajunya aja tuh udah banyak something yang Nah, iya, siluetnya itu sendiri sudah fashionable. siluetnya udah fashionable, jadi kayak nggak perlu ditambahin something yang buat ngangkat lagi. Well, even ini bukan personally look yang gue suka, tapi kalau dari fashion wise-nya, gue bisa kasih ini di angka 9/10. 9/10. Karena gini, tinggi. Karena gini, bayangin deh kayak gue kalau ngeliat cewek gitu stranger jalan dengan pakaian seperti ini, menurut gue ini bukan pakaian yang bakal bikin orang kayak ini pakaiannya aneh banget tuh. Tapi bakal bikin orang kayak fashionable, Iya, keren. tapi kayak nggak berlebihan gitu. Nggak berlebihan, benar. Tapi estetika fashionnya dapat banget. Betul. Jadi gue bisa kasih nilai tinggi. Setuju. Gitu. 9/10 ya. 9/10 dari gue, aku akuin perfect score ya. Perfect Jadi score, ini bisa 10/10. kalian jadikan inspo nih buat yang mau keluar luar. Wah. Waduh, bertaut. Lagunya gimana? Yang mana? Ini mah. Tapi nggak tahu lirik, maaf nih. Bertaut. Ya. Seperti Nadine apa sih, Amiza. Sis? Seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena dengan Mostly Zero to One itu ngefans banget ya. Iya. Sama Nadine. Terutama Yudis ya kayaknya. Lu juga ya kayaknya? Lu Wah. sangat ya? kita kultis bisa dibilang. Kultis. Oh, udah cult gitu jadi. Iya. Agak sulit ya kalau gambar ini nih yang dinilai karena ini kayak foto konsep ya, bukan foto sehari-hari dia. Apa betul, iya dia betul. sehari pakai kain tenun Tapi gini? ya kalau misalkan sehari-hari pun ini bagus kok. bagus, Bagus. traditional look banget. Nih, salah satu pakaian cewek, walaupun tadi gue bilang ya kayak gue suka pakaian cewek yang gak kayak cewek, tapi gue suka banget lihat cewek yang pakai maxi dress atau rok yang sampai bawah. Oh. Jadi gue memang Berarti lu kayaknya demen banget lu kayak Pupu Paula harusnya. suka banget. Gue baru mau ngomong, gue tuh suka banget entah kenapa dan dari mana nggak tahu datangnya. Gue suka banget sama pakaian-pakaian cewek yang siluetnya retro. Oh, Marilyn Monroe gitu berarti. Marilyn Monroe justru enggak. Yang Marilyn Manson? Nah,
Marilyn Manson suka. Yoi, Marilyn Manson. Jadi kalau ini gue assume adalah rok yang panjang, gue bayangin kayak atasannya putih, bawahnya pattern. Dan ini tuh bisa jadi satu trik mix and match juga ketika kita mau taruh pattern, atasnya tuh pakai yang basic aja. Atau sebaliknya, kayak atasnya pakai yang pattern, bawahnya yang basic, warna putih atau warna hitam gitu. Jadi ini satu cara fashion yang bisa diterapin ke pakaian daily kita juga bahkan. Jadi fashionable tapi yang masih di daily wear. Gitu. Dan apa ya, kok kayak esensi Nusantaranya lekat sekali ya? Iya, itu dia kayak bentar lagi hari Jumat, ini bakal hari batik nasional. Hari ini hari Jumat. Besok. Goblok kok saya. Gue pengen mikir besok hari batik nasional. Jadi dengan melihat gambar ini, gue jadi mau encourage teman-teman juga untuk pakai batik, terutama pakai batik. Batiknya kita pakai nggak hanya hari Jumat doang. Biasanya kan orang pakai batik itu buat hari Jumat doang. Itu pun mungkin karena keharusan, karena dress code di hari Jumat. Nah, batik itu adalah satu budaya Indonesia yang diakui dunia, bahkan dipakai oleh fashion designer nggak cuma lokal. Benar. Internasional juga. Iya. Jadi kita nih yang punya batik Indonesia harusnya lebih appreciate ya. Harusnya lebih appreciate. Betul banget. Jadi kalau scoring kok 10. Karena nilainya nggak hanya look-nya doang. Benar. Tapi ke value. Sentimental value. Iya, ke value-nya juga. Oke, kalau dari gua sama yang kayak Kokon bilang, kayak kemejanya ini tuh bukan sembarang kayak kemeja putih doang nih kok. Ya ini yang seperti lu bilang maxi tadi bilangnya, maxi dress ya. Kalau itu dress, beda sih, dress. bukan ini. Ini apa tadi? Gue suka maxi dress dalam arti nyampe panjangnya gitu. Oh, yang nyambung. Yang siluetnya panjang gitu, gue suka. Oh, yang iya. Maxi. Cuman kalau kayak gini sih harusnya sih terusan ya kok ya. Ini beda bawahannya gitu loh. Apa iya nyambung? Dijahit sendiri gitu sama dia? Harusnya sih rok ya. Jadi Iya dia kan? pakai kemeja dan rok gitu harusnya. Oke, cuman di sini yang pengen gue appreciate banget adalah ini agak out of topic dikit, cuman karena gue nggak gitu ngerti traditional look in the fashion way, gue bisa bilang yang dari tadi tuh yang sangat catchy, yang nge-track gue banget adalah ini kok. Entah kenapa, lu setuju gak? Whole looknya dia sama makeupnya itu masuk loh. Ya, ini satu tema gitu. Memang kayaknya ngambil temanya tuh Indonesia zaman dulu gitu nggak sih? Looknya Ayu terus jadi sekali. Iya. Dan menariknya gini loh, kalau yang suka fashion, apalagi mungkin millennials yang umurnya masih muda gitu, coba deh lihat 6 tahun, history. 7 tahun gitu. Enggak. Oh. belum. Kalau dia mau fashionable di boleh. gimana? Boleh. Tapi kayak poin gue adalah coba lihat ke tahun-tahun sebelumnya deh. Iya. Karena ya menariknya adalah ketika kita ngeliat ke cara orang berpakaian di tahun 50, 60, 70, itu tuh mereka fashionable sekarang. Yang jadi tren sekarang. Bukan, iya yang kan? jadi cycling trend kayak gitu ya, gak sih kok? Bener. Kayak tren baru, ke belakang, tren baru, ke belakang. Kayak let's say gini, kayak misalkan tiba-tiba techwear jadi tren baru di Indonesia. Mungkin 10 tahun ke depan vintage-nya mereka techwear. Iya benar. Kayak gitu maksud gua. Benar. Jadi banyak banget siluet-siluet yang menarik kalau kita ngelihat ke cara orang berpakaian di tahun-tahun 30-40 tahun sebelumnya. Bener. Dan entah kenapa kayak gue bahkan berharap kayak gue mau deh hidup di era itu. Lati Yang nyanyi Lati. Iya. Yang collab sama WG. Oh, kalau ini mah udah Ini straight banget sih. Straight banget ya. Gimana? Ini gue kayak bisa ngelihat postingan-postingan high snobbiety style kayak gini-gini nih. Iya. Ya kan, high beast, high snobbiety style gitu. Minimal movement, ya kan, snob shot. Oke. Ini jelas obvious ranah gue. Dan gini, walaupun dia pakai color yang pop banget, tapi gue masih mau adapt kok. Karena apa? Perpaduan colornya mudah. Dua warna hitam merah udah gitu loh. Hitam merah. Kayak mudah diadaptasi dan tidak untuk gue yang sangat minim bermain warna, menurut gue ini tidak beresiko. Nggak bikin gue kayak cocok gak ya? Aneh gak ya? Okay. Karena sebenarnya ya ini kayak lu menggantikan hitam dengan merah gitu loh. Rumusnya kayak gitu gampangnya. Red is the new black. Ya. Dan kayak oversize hoodie itu emang udah apa ya? Lifesaver lah di permainan streetwear. Benar. Oversize hoodie itu udah penyelamat hidup lah. Benar. Kayak lu mau apain aja, mau lu layering pakai denim, mau lu tambahin combo pakai white pants, baggy pants, street pants, pasti masuk. Dan memang sebenarnya semua oversize ya zaman sekarang. Iya. Mau hoodie, mau t-shirt, blazer, kemeja aja digedein juga bagus-bagus aja blazer bener. Menurut gue sangat perfect dari little touch di kalung yang panjang di kalungnya itu ya. Itu yang bener-bener bikin kayak streetwear tuh makin mentok gitu loh. Dan kayak ya celananya ini udah celana fashion banget. Ini kayak ibaratnya gue ngelihat dia di fashion event atau runway event nih udah layak banget gitu. Fashion week ready, mentok. Dan dia memasukkan satu elemen warna yang berbeda yaitu putih di bagian tulisan dan sepatu. Cara lu cari teman nih kok. Iya. Kan? Aksen kecil ketemu aksen kecil. Oke, ini buat gua 10 out of 10. 10 out of 10? Perfect score. Oke. Ya ini menarik, bagus. Dan memang sebetulnya malah kayak
satu set itu adalah salah satu cara gampang juga. Iya, buat fashionable kan. Iya, Karena nyantreng banget gitu. Iya, jadi kayak cara gampang gitu. Tinggal pakai aja atas bawah satu set warnanya sama gitu. Attack on Titan nih, berarti. Ini siapa nih? Levi. Sasageo, tau nggak? Lagu openingnya. Nggak tahu. Ayo. Ayo duluan deh. Review. Tadi kan gue udah. Ayo review. Nah, gue baru tahu gitu loh kok kalau nama squadnya itu. Namanya apa di anime? Scout Regiment. Ada yang pakai paranoid ya? Hah? Oh iya juga. Oh iya paranoid pokoknya. Apakah itu wise untuk melawan Titan menggunakan paranoid? Karena kan bukannya apa? Sayang. Sayang, bener. Selesai lawan satu Titan terkelupas semua jadi paranoid kan bisa terkelupas. Mending melawan. Lagi OTW ke Titannya udah terkelupas thread. Oh iya bener. Iya kan? Oke, masuk ke fashion kok. Sebenarnya ya bajunya si ini Attack on Titan punya jaket itu tuh fashionable loh. Karena itu memang siluet retro. Iya. Siluet yang biker juga gak sih? Namanya apa itu ya? Sebutnya kayaknya bukan biker deh. Gue nggak tahu namanya, maaf. Tapi siluetnya dia itu kan yang rada crop, tangannya panjang. Kenapa gitu. lu menjelaskan imajinasi lu? Ini jaketnya di depan mata. Oh iya bener. Ini. Iya bener juga. Kenapa gue carinya kemana-mana gitu ya? Iya jadi kayak crop. Ini something yang kalau misalnya nggak ada logonya, ya udah jadi fashion item. Ada pun menurut gua, oke. Iya jadi menurut gue ini stylish sih, karena satu gue suka Attack on Titan dan seandainya Attack on Titan dihilangin nih semua apa ya logo-logonya gitu, ini jadi pakaian yang fashionable. Benar. Gitu. Dan dihilangkan sarung pedangnya. Gitu. Dihilangkan sarung pedangnya. Jadi pakaian bener-bener Attack on Titan lepasin deh dia punya ininya apa namanya si sarung pedangnya itu. Udah techwear. Enggak techwear itu yang soalnya boots kan mereka pakainya boots. Oh enggak, ininya doang. Kalau ininya techwear, iya. Kan itu banyak ininya kan jatuh-jatuhnya kan. Sebetulnya bukan techwear, lebih tepatnya itu steampunk. Steampunk. Itu steampunk. Ya, itu steampunk juga menarik tuh by the way fashion itu. Jadi Attack on Titan tuh fashionable loh. Benar. Seragamnya mereka. Steampunk tuh sebenarnya ini gak sih kok kayak wardrobe-nya dokter-dokter zaman dulu yang nyebarin plug. Iya kan? Kan? Researcher gitu tapi dengan teknologi. Gitu. Iya, benar. Keren tuh steampunk. Jadi ini scoring karena gue juga suka banget sama Shingeki no Kyojin jadi 10. Shingeki no Soma? Bukan. Itu masak. Oh iya. Shingeki no Kyojin. Oke. Lo gimana? Kalau dari gua ya jujur kalau let's say kayak tadi lu bilang nih logo-logonya hilang, ini nggak diambil dari anime gitu. Ya gua mungkin kasih 8/10 karena 8/10. Gua lagi bisa dibilang udah nggak into pakaian yang fit body. Ini semua fit body nih kok. Iya. Benar-benar udah nggak ada esensi oversize lagi, caranya iya. slim fit, jaketnya juga fit banget. Terus gue nggak tahu itu oversize t-shirt, tapi kayaknya itu oversize t-shirt. Ya ini benar-benar kayak jadinya siluetnya kurang fashionable. Cuman karena sepatunya paranoid, ya makanya bisa dapat 8/10. Kecuali kalau Arab mungkin fotonya pas lagi terbang pakai kabelnya. Wah, itu nilai gue jebol, over 9,000. Justru karena sekarang trennya lagi semuanya oversize. One of a kind. Menurut gue justru jangan lupakan kayak ketika lu keluar dari norms yang sedang berlaku, kayak sekarang norms kerennya adalah benar. oversize. Pada saat orang pakai skinny fit jeans, pada saat itu yang keren di mata orang skinny fit jeans. Betul. Orang yang fashionable pakainya baggy. Bener. Karena mereka keluar dari boxnya pada saat itu gitu. Dan sekarang kayaknya udah di zaman dimana body fit itu bisa jadi benar. Coba dilirik lagi deh, karena banyak genre-genre yang dengan memakai body fit. Contohnya dari dunia rock gitu, yang gentleman wear, yang British wear gitu kan semuanya masih body fit dan itu bagus kok gitu. Tapi di sini udah terlihat nih perbedaan kita nih. Apa tuh? Iya, gue suka lu nggak suka gitu. Iya, maksudnya yang kayak siluet kita berbeda banget ternyata gitu. Gue tuh lebih demen apa ya kok ya sesuatu yang kayak Oke, misalkan kayak regular skinny jeans, tapi mungkin dia pemakainya kayak FOG lah. Yang atasnya gombrong, bawahnya skinny. Itu tuh masih kelihatan quirky-nya gitu loh. Anehnya masih ada. Nah, gue demen something yang uncommon aja sih. Oke. Gitu. Jadi ya untuk look-nya Rapier Bay, Arab 8 out of 10 dan dari Coffin 10 out of 10. Gitu. Sasageo. Genius rap. Wah. Pamungkas. Lemes banget gue ngeliatnya. Ini juga band favoritnya Zero to One nih ya? Iya. Lebih tepatnya Yudis. Yudis lagi ya? Kenapa? Lagi ya? Kenapa? Perlu saya jelaskan? Jadi, lu belum pernah lu main Dota kan dulu? Main Pernah Dota. di set skill sama Pamungkas? Hah? Set skill? Set skill.
One only, sorry, I love you but I'm letting go. Di Spamungkas. Oh, aduh. Spamungkas. I love you but I'm letting go. Udah cukup. Ini style yang gue suka banget karena gue juga Gua masih banget. gue juga masih banyak kita masih banyak, walaupun lu terutama berantakan tapi masih ada waktunya lu bisa main pakaian-pakaian Bener. rapi. Ini kayak kemarin gue kayak event gue street mentok, tiba-tiba gue ngeliat Stanley. Sama nih. Ya benar. Dan ini cara pakaiannya dia tuh yang kayak bener-bener western banget. Western banget kayak dibuka ininya nih kerannya. Dia tuh kayak apa ya? Kayak penyanyi-penyanyi di jazz club luar negeri sih. Style-style itu yang simple, tapi tuh business attire gitu kan. Casual tapi business attire, dia pakai loafer, loafer ya. Loafer, benar. Terus kayak satu stylean jazz, ya kan regular fit, terus kayak kemeja putih polos dibuka. Ya, bener banget, dan gue selalu mau point out ini karena ini tuh satu tips yang fashionable sekali, yaitu combo crop pants dan loafer. Benar. Jangan pakai kaos kaki. Benar. Mata Celananya kakinya tuh yang kelihatan. Ya. Short pants lagi. Crop pants, mata kakinya kelihatan, loafer. Benar. Wah, itu benar-benar kayak apa ya, kayak British gentleman banget ya. Gentleman sekali. Dan nggak over juga, nggak terlalu sampai lebay. Benar. Rapihnya nggak kelewatan gitu. Dan ini pun ya kalau misalkan kayak jasnya dibuka masih keren. Kemeja putihnya doang. Bener banget. Cuman jasnya jadi ornamen di bawah gitu. Bener. Jadi ini 10 out of 10 juga dari gua. Gue juga 10 out of 10 dan kayak Pamungkas tuh kan terkenal banget lagunya tuh lagu galau ya. Lu galau? Mukanya aja galau loh. Kayak iya juga ya. Sedih gitu. Waduh mentok. abis. Asik padahal ya. Asik Review ya. musisi ya. Karena dan sangat challenging juga. Karena kalau mungkin kalau misalnya kita nge-review sebelumnya kan blogger. Betul. Jadi kita nge-reviewnya memang orang yang udah into ke fashion. Iya. Gitu. Kalau ini kita kayak nggak nyangka, ternyata musisi juga fashionable gitu. Tapi boleh gue tambahin dikit nggak sih kalau Boleh. misalnya ngomong musisi lagi nih, gue suka banget sama gayanya Rolling Stones. Itu band Luar negeri sih. Iya, enggak apa Rolling genrenya? Genrenya rock and roll. Bawa klub sama baju. Bawa klub sama baju. Flintstone. Anjing, gue juga mikir loh anjing. Sampai pengen jungkir Itu banget. yang ini kan, ya beda-beda. Iya kan? Itu Scooby-Doo. Itu Scooby-Doo. Gue bilang, ya beda-beda. Pokoknya suka mukul orang bawa. Iya benar-benar. Ya benar-benar. Iya kan, anjing, gak percaya deh lu. Ya beda-beda Flintstone. Iya, bener. Yang dia suka bawa gada kan? Iya, bener-bener. Iya, yang pakainya cuma kayak daster, totol-totol hitam. Iya. Sama naik mobilnya rodanya batu. Ya benar-benar. Iya, benar-benar. Yang kotak rodanya. Gimana cara gelindingnya? Ayo kok, Rolling Oke. Stone kenapa? Oh, gue suka banget sama era di zaman itu. Cara Rolling Stone tuh berpakaian. genre apa ya kok? Rock and roll, Rock and roll. blues rock and roll. Tapi di zaman itu, di mana pakaian cowok itu bahkan genderless itu ya kayak di zaman itu tuh, ya udah ada gitu. Berarti Kayak Rolling pakaian- Stone bisa sejaman gak sih kok sama Led Zeppelin gitu-gitu? Black Sabbath? Kayaknya Led Zeppelin lebih Lebih jadul? Enggak, lebih jadul. Rolling Ramones Stones berarti ya? harusnya. Jujur nggak apal sih kalau tahun-tahunnya sih. Jujur nggak apal. Tapi Tapi style-style- era, ya di situlah gue suka banget sama era-era zaman rock and roll. Oh, celana berarti yang lu maksud cutbray. tadi kalau lu kembali ke zaman itu lu don't mind ya? Gue ke mau zamannya banget, Rolling iya, Stone. Nah. di mana pakaian mereka pada saat itu adalah aja keren. pakaian hari-hari. Bukan kayak kita lagi ada acara fashion baru kita Ya, berdandan. iya. Enggak, mereka tiap hari kayak begitu pakaiannya. Mantap. Mantap. Oke guys, jadi itu dia react outfit kita kali ini Ki ya. Musisi React ya, Ko, outfit. Musician, bener banget, dan ternyata sangat menarik buat kita. Kita Dan harap juga seru ternyata ya? Seru banget. Kayak gak berasa banget loh. Nggak berasa. Tiba-tiba udah last light. Terus gue jadi kayak tertantang gitu loh, kayak aduh kok gue nggak bisa ngomong bagus kayak bahas blogger sih gitu loh. Oh iya. Jadi Karena ternyata ini ternyata kayak lu masih banyak nemuin hal baru. iya, yang gue juga kesulitan, dan kita harap juga semua viewers merasakan hal yang sama ya. Betul. Merasakan seru seperti yang seru kita rasakan. Tapi kalau dari semua nih kok, favorit itu siapa? dari semua favorit gue mungkin Agatha Priscilla. Agatha Priscilla. Karena gue sangat-sangat suka dengan bermain siluet kan. Jadi mungkin dari semua yang tadi, gue mau teman-teman bisa ngelihat bahwa permainan siluet itu juga salah satu cara untuk berfashion. Karena nowadays mungkin karena street, jadi orang fokusnya ke brand. Enggak gitu. Pakai yang polos, main apa namanya siluet itu juga bisa jadi satu cara untuk stand out. True, setuju. Gitu. Kalau lu? Favorit gua, Favorit fashion lu? wise Sarah Fajira. Sarah Fajira. Yang merah-merah. Lati. Lati, iya. Fashion wise dia. Oke, jangan lupa buat komen juga kira-kira nextnya kita harus react outfitnya orang-orang dari industri mana. Pemain bola mungkin? Pemain bola, pemain basket, mungkin. Pingpong?
Kayaknya sulit ya dia fashionnya kayak gimana deh. Pemain pingpong. Kasih kita yang aneh-aneh. Iya, atlet congklak. Karena di satu sisi ini musisi Lu loh. 2 kali nggak ngerespon jokes gue. Oh maaf. Asli, gue tuh ngerasa gimana ya? Apa gue ganti partner atau itu gold loh kok yang gue sampai. Kayak kita juga harus membangun chemistry membangun lebih. chemistry lebih Iya, kan? Jadi coba komen dan jangan lupa buat like, share, subscribe juga dan nyalain notification bell biar gak ketinggalan video kita. See you on the next video. Yes. Bye bye.